Mas, kita makan siang di restoran Padang Jalan Juanda yuk. Demikian telepon singkat yang langsung saya jawab dengan perkataan iya. Inilah telepon dari mitra saya, ayah angkat saya, seorang yang 20 tahun usianya di atas saya, yang merupakan mitra saya lebih dari 25 tahun. Saya juga komisaris di perusahaannya dan memiliki saham kecil di organisasinya. Dan itu dulu sebelum strategi lain muncul di kemudian hari. Bisnis dipegang olehnya lebih ada 16 perusahaan. Dan saya respect sekali dengan beliau, seorang asli Bali. Beliau adalah ayah angkat saya. Singkat cerita, hari itu kami makan berdua di restoran Padang favorit kami. Dia bercerita sambil makan bahwa 3 bulan ini kami harus pinjam sana sini untuk menutup overhead perusahaan. Saat itu kami memiliki 600 lebih pegawai dengan beban usaha biaya rutin lainnya kurang lebih 1 bulan 5 miliar ongkos yang kami butuhkan. Sudah 3 bulan ini kita pinjam sana sini, demikian dia berkata. Berat dan benar deh, sudah 25 tahun lebih kita berbisnis, kita tidak pernah telat bayar gaji. Dia memulai monolognya dengan nada serius. Kemudian dia berkata, kita ini para direksi dan pemilik harus gulung koming setiap saat, cari cara untuk menghidupkan perusahaan. Dan untuk itu pegawai kita tidak perlu tahu masalah. Namun kali ini berat sekali. Lalu dia menatap saya. Ada saran nggak, Mas? Demikian dia berkata kepada saya yang lagi mengunyah makanan. Saya pun menjawab demikian. B, gini deh. Bagaimana kalau kita siapkan paket shake hand, golden shake hand kalau perlu. Kita adakan juga program pensiun dini. Kita minta mereka beberapa orang yang ingin pensiun dini, kita pensiunkan. Dan beberapa orang yang tidak perform, kita pecat. Kalau perlu, orang-orang yang mungkin lagi tidak kita butuhkan, kita rumahkan tanpa gaji. Bagaimana Be kira-kira? Mendengar suara saya tersebut, wajahnya berubah. Dia menghentikan makannya. Matanya menatap saya dan suaranya menegang. Kamu sombong, Mardi. Gak ada rumus pecat karyawan itu. Gak ada yang namanya dirumahkan. Gak ada yang namanya golden shake hand sekalipun. Mereka semua bekerja sudah sangat keras. Mereka adalah orang pilihan. Itu nadanya dengan tegas dia berkata. Kamu harus cari cara lain. Lalu dia melanjutkan bicaranya setelah terhenti sesaat. Kamu jangan pernah berpikir bahwa apa yang selama ini kita dapat adalah karena kepintaran kamu atau kepintaran saya. Gak ada itu. Semua itu terjadi, itu bukan karena kita. Ini merupakan jawaban dari doa 600 pegawai kita dan keluarganya. Mungkin kalau dikumpulkan ini adalah doa dari 1.500 orang. Jujur, kamu harus berpikir berbeda dengan apa yang kamu katakan barusan. Ini semua bukan karena kamu, bukan karena saya. Jangan mentang-mentang ekonomi lagi turun, kita lagi susah, pegawai kita pecat. Bukan begitu, nggak bisa begitu. Ini contoh aja ya, saya kasih tahu kamu. Coba kamu bayangkan, kamu berdoa dengan ikhlas, bekerja keras dan jujur. Lalu di catatan langit, kamu harus dapat rezeki 10 miliar bulan ini. Coba bayangkan itu ya. Maka malaikat yang ditugaskan menurunkan 10 miliar itu pasti perlu infrastruktur rezeki turun. Di mana itu? Yaitu bisnis kamu. Jadi dia turunkan lewat bisnis kamu, rezeki itu datang ke kamu. Begitu juga doa 1.500-an anggota keluarga karyawan kita. Begitu mereka harus dapat rezeki, di langit mereka tercatat mereka harus dapat rezeki. Maka malaikat itu kan menurunkan melalui perusahaan kita. Itulah yang membuat perusahaan kita berdiri lebih dari 25 tahun. Jadi itu bukan karena kepintaran kamu, bukan karena jabatan kamu, bukan karena saya. Kita ini hanya penyambung jalannya rezeki. Usaha kita itu adalah infrastruktur keluarga pegawai kita untuk rezeki itu turun ke mereka. Faham kamu? Jangan sombong kalau berpikir. Jangan mentang-mentang kamu pemilik. Cabut kata-kata kamu itu. Cari kata-kata lain, cari cara lain. Saya terdiam. Sekali lagi, sudah puluhan kali saya terdiam mendengar monolognya. Saya merenungkan kata-katanya bahwa usaha itu hanya infrastruktur rezeki keluarga kita dan pegawai kita.